Oke, makasih. Kita masuk tema baru ya. Kita masuk tema besar baru yaitu Injil Sinoptis. Kita mau mempelajari hidup Yesus 2000 tahun yang lalu melalui Injil Sinopsis. Kitab Injil itu ada 4 macam, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang disebut sinopsis adalah 3 yang pertama, Matius, Markus, Lukas. Yang Yohanes ini memiliki ciri yang berbeda. Yang disebut sinopsis adalah ringkasan singkat atau gambaran umum suatu cerita atau karya seni, karya tulis gitu ya, buku, film, atau acara yang memberikan gambaran tentang isi, alur cerita, karakter, poin-poin penting tanpa memberikan detail lengkapnya. Jadi sinopsis itu cerita singkat gitu ya. Ibarat sebuah film yang namanya sinopsis yang mungkin sekitar penjelasan 10 menit dari film yang durasinya kira-kira 1 jam sampai 2 jam. Ya. Lebih dari trailer gitu ya. Karena sinopsis ini cukup lengkap meskipun tidak detail. Gitu ya. Hidup Yesus itu 30 tahun. Tetapi penjelasan di sini dalam sinopsis biasanya hari lahir, habis itu kehilangan masa mudanya, dan kembali muncul penjelasan mulai saat dia dibaptis, ya, sampai dengan kebangkitan dan naik ke surga. Jadi itu, ya, itu sinopsis, ringkasan gitu ya, sebuah kisah. Sedangkan Injil berasal dari kata dalam bahasa Arab. Ya. Injil adalah kata dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani, euangelion. Eu itu baik, angelion itu kabar, pesan. Gitu ya. Sehingga jika digabung memiliki arti kabar baik, ya, pesan yang baik, gitu ya. Pesan yang baik atau kabar baik. Euangelion, Injil, itu artinya kabar baik. Dalam bahasa Latin disebut evangelium. Gitu ya, kalau ada orang pakai gelar EV gitu, berarti dia penginjil, pemberita kabar baik, itu maksudnya. Kitab Injil berarti kitab yang berisi kabar baik, yaitu tentang anak Allah yang menjadi utusan Allah, yang memberitakan tentang kerajaan Allah dan karya keselamatan Allah. Dalam bahasa Inggris, tulisan ini disebut Gospel, ya, kabar baik, Gospel, yang akhirnya menjadi Gospel. Gospel, ucapan Allah, akhirnya menjadi Gospel. Ucapan atau kisah seseorang ilahi, kisah ilahi, ucapan ilahi gitu ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 9 ayat 12, di situ jelas yang dimaksud Injil adalah kabar baik dari Tuhan Yesus. Silahkan dibaca yuk. 1 Korintus 9 ayat 12. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Pemberitaan Injil Kristus maksudnya adalah kabar baik dari Yesus, kabar baik tentang Yesus. Ya. Kabar baik ini atau pewartaan ini berpangkal pada Allah melalui utusannya. Jadi Yesus
memberitakan kabar baik diutus Allah. Kabar baik seperti apa? Kabar baik tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga Bapak Ibu. Karena di agama lain juga mengajarkan masuk surga. Keselamatan itu lebih daripada sekedar masuk surga. Nah, nanti akan kita bahas sedikit garis besarnya ya. Ini berarti Injil sinopsis atau sinopsis Injil mencakup poin-poin penting dalam kitab Injil, terutama 3 kitab pertama dari 4 kitab yang ada. Ya, kisah utamanya kelahiran Yesus, ajaran-ajarannya dan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Ini bisa menjadi ringkasan singkat yang memberikan pemahaman umum tentang pesan-pesan spiritual, moral, dan kehidupan Yesus. Jadi yang namanya Injil itu bukan semua perjanjian baru Bapak Ibu. Ya, yang namanya Injil itu 4 kitab yang pertama dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Jadi Injil itu dibatasi pada kisah dan ajaran hidup Yesus. Yang lain sebetulnya bukan Injil, tetapi bisa dipahami sebagai turunan ajaran, turunan gitu ya, turunan pengembangan oleh para rasul dari apa yang diterima Tuhan Yesus. Nah, Injil kabar baik itu dibatasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Injil, kisah kehidupan Yesus serta ajarannya dalam konteks historis teologis. Ya. Dari kitab-kitab Injil dalam agama Kristen kita mendapatkan, gitu ya. Jadi dari tulisan-tulisan Injil yang ada, kita mendapatkan gambaran tentang hidup Yesus dan ajarannya, gitu ya. Injil ini sebetulnya bukan laporan sejarah, ya. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan kitab sejarah, meskipun di dalamnya ada sejarahnya, gitu ya. Injil bukan laporan atau sejarah yang dapat dipahami dengan mudah secara kronologis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca antara kitab satu dengan kitab Injil yang lain, itu pasti ada perbedaan kronologis. Ini kok begini dulu, yang di kitab ini kok begitu dulu, kok urut-urutannya tidak sama. Memang, ya. Jadi penulis Injil tidak bermaksud membuat kronologi sejarah, gitu ya. Tetapi tentang kisah hidup Yesus, gitu aja. Saya ingat tidak terstruktur dengan detail dan lengkap atau jelas, gitu ya. Ada bagian-bagian yang hilang, tapi di kitab yang lain ada. Di kitab ini ada yang hilang, di kitab yang lain ada. Jadi kitab-kitab ini saling melengkapi. Ya. Kita sekarang akan belajar dan berusaha mengkronologiskan sendiri. Jadi PA hari Kamis, mulai sekarang sampai tidak tahu, gitu ya, mungkin 4-5 tahun ke depan, itu membahas sinopsis. Karena saya hitung gitu ya, ayat-ayat yang kalau dikelompokkan muncul sebagai tema-tema itu sekitar 200 lebih. Nah, kalau 200 lebih berarti kalau setahun ada 5 minggu, ya setahun ada 50 ya, anggap aja 50 lah. Berarti kan 4 sampai 5 tahun. Ya, enggak apa-apa kita belajar aja, kan enggak keburu kan. Mau kemana emangnya? Kecuali Tuhan datang ya sudah selesai, sudah langsung aja ketemu Tuhan kan gitu ya.
Jadi gini Bapak Ibu, Injil bukan laporan atau sejarah yang dapat dipahami dengan mudah secara kronologis. Tapi PA hari Kamis, mulai sekarang kita akan mengkronologiskan sendiri. Kita akan berusaha memahami Yesus secara kronologis. Jadi kita tidak asal-asalan. Ini contoh saja. Contoh saja. Kita selama ini berpikir orang Majus itu datang menemui Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus di kandang bersama Yusuf, bersama para gembala, betul? Padahal enggak. Ya, halo. Nanti guru sekolah minggu tolong direvisi. Padahal enggak. Orang Majus itu datang setelah seminggu lebih, setelah sunat sebetulnya. Setelah Yesus disunat 8 hari. Jadi posisi Yesus itu sudah ada di rumah, bukan di kandang, bukan di gua. Jadi kandang itu jangan dipikir kandang kayak kandangnya orang Indonesia, dari gedekan gitu, bukan. Kandang saat itu gua maksudnya. Di situ tempat orang Yahudi menyimpan ternaknya. Gitu ya. Jadi pada saat orang Majus datang, itu tidak ada gembala. Coba baca ayatnya itu. Jadi tidak ada sendra drama Natal gitu ya, lalu Yesus di palungan, datanglah gembala, lalu datanglah 3 orang Majus. Itu salah. Halo? Kronologis tidak seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Ya, dan masih banyak hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Ya kita berusaha akan mempertepat gitu ya. Kita berusaha gitu ya, karena kita mau mengenal Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Injil sinopsis menjelaskan hidup dan perjalanan pelayanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Ya, seolah-olah selesai dalam setahun. Matius, Markus, Lukas itu seolah-olah perjalanan hidup Yesus dari Galilea sampai dengan disalib itu 1 tahun cuman. Padahal di kitab Yohanes menjelaskan Yesus itu 3 kali bolak-balik Galilea, Yerusalem. Nah itu juga. Menyesuaikan setahun dengan 3 tahun itu tidak mudah kan? Di Injil-Injil yang lain cuma setahun. Di Injil Yohanes 3 tahun. Gitu ya. Ini akan kita sesuaikan, akan kita coba selami. Gitu ya. Ayat-ayat yang sejajar itu seperti apa kisahnya? Karena pasti kalau disejajarkan antara ayat 1 dengan ayat yang lain bisa sejajar, ini pasti akan saling melengkapi dan saling mendukung gitu ya. Pemahaman kita tentang Yesus saat itu mau ngapain gitu. Ya. Kita belajar Yesus benar-benar dalam arti sejarah. Kita belajar perayaan-perayaan yang diikuti Yesus. Itu menjadi penanda usia pelayanannya. Setahun atau 3 tahun? Kalau 3 tahun, strukturnya seperti apa? Susunannya seperti apa? Kronologisnya seperti apa? Sehingga dari hal ini, sekali lagi, kita bisa, ya sehingga dari pengertian ini ya, kita bisa paham bahwa kitab suci bukan buku sejarah. Ya, meski ada sejarah di dalamnya. Kitab suci atau tepatnya Injil menjelaskan Allah dan kerajaannya, kita dan hubungan antara Allah dengan kita, dan bagaimana kita ikut dalam rencananya. Nah, dengan mengkronologiskan ini kita berharap gitu ya, menemukan pesan yang lebih rapi, lebih komplit gitu maksudnya. Ini bukan hal mudah Bapak Ibu, tidak bisa cepat, tidak bisa disajikan dengan tepat, dengan cepat, karena kita harus
menelaah gitu ya, mendalami gitu. Kita harus melihat kitab suci, Injil, termasuk Injil gitu ya, sebagai karya tulis. Kita harus melihat perspektif karya tulis. Betul, kitab itu kitab suci. Tetapi jangan lupakan itu adalah karya sastra, karya tulis seorang penulis. Yang nulis bukan Tuhan, tetapi penulis kitab suci itu yang diduga besar gitu ya, yang diduga besar kemungkinannya adalah para rasul atau muridnya para rasul. Jadi sama seperti perjanjian lama, kita sudah belajar biblika ya. Jadi sama seperti perjanjian lama, demikian pula kitab suci perjanjian baru, tidak ditulis sekali jadi. Apalagi diturunkan dari langit, tidak ada yang seperti itu. Tidak dapat dikatakan bahwa semua penulis suci, ya, tidak dapat dikatakan bahwa semua penulis kitab suci mendengar suara Allah mendikte. Contoh surat Paulus, Paulus mendengar Allah berbicara, lalu dia tulis dalam kondisi kesurupan. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan tidak juga Allah bicara audible, lalu Paulus menulis. Tidak juga seperti itu. Semua ditulis dalam konteks pemahaman teologis penulisnya. Ya. Bahkan mereka penulis kitab suci tidak sadar bahwa sedang menulis kitab suci. Tidak ada rencana buat kitab suci perjanjian baru, tidak ada. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul itu sebetulnya surat penggembalaan untuk jemaat tertentu, untuk koleganya, rekannya seperti kepada Timotius itu. Jadi tidak menulis kitab suci. Jadi jangan disalahkan jika banyak terjadi perbedaan tafsir. Karena para rasul tidak sedang menjelaskan sistematika teologia. Para rasul dan penulis perjanjian baru itu sedang menuliskan apa yang dipahaminya kepada jemaat yang dituju atau orang yang dituju. Jadi jemaat yang dituju atau orang yang dituju harus memahaminya, gitu ya. Dan saya yakin orang pada zaman itu memahami, karena dalam satu konteks, karena kenal Paulus, karena kenal Yohanes. Apa yang dikatakan Yohanes gurunya pasti dia tahu. Aku pernah berkata kepadamu begini-begini, seperti yang kukatakan. Nah, oh ini loh maksudnya gitu loh. Kepada orang saat itu. Tetapi bagi kita bukan penerima langsung, yang tidak pernah dengar khotbahnya para rasul secara langsung. Ini perlu tafsir. Dan jangan heran jika banyak tafsiran di dunia ini. Banyak tafsiran Bapak Ibu. Ya. Tentang siapa Yesus. Abad keempat, tahun 325 muncul Trinitas gitu ya. Meskipun sebelumnya sudah ada wacana Trinitas. Tetapi sebelumnya mulai abad pertama gitu ya, sudah ada dugaan-dugaan yang lain gitu ya, sebelum munculnya Trinitas gitu. Subordinasi. Allah yang maha tinggi mengutus putranya gitu ya, yang akhirnya dianggap salah oleh golongan Trinitarian gitu. Itu sudah ada duluan.
Dan kita harus perlu tahu, yang disebut Arianisme ini juga banyak model, tidak cuma satu. Banyak jenis. Model begini, model begitu, banyak. Jadi sejak semula, kitab suci ini multitafsir. Nah disinilah masalahnya. Ya. Kita harus belajar benar-benar banyak pertimbangan, banyak wawasan. Nah, tujuannya diadakan PA, Kamis tentang sinopsis, kita berharap kita menemukan titik terang, kita menemukan pencerahan, kita menemukan tambahan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Amin. Tidak boleh puas. Yang penting Allah ini begini Pak, yang penting Tuhan Yesus begitu Pak. Tidak bisa. Kalau seperti itu kita seperti katak dalam tempurung. Dan itu berbahaya. Ya. Memang capek Bapak Ibu. Kadang-kadang saya duduk ketenggengan gitu ya, istri saya tanya, apa mikir apa? Stres lah. Ya stres mikir Alkitab. Kalau Alkitab itu buku pelajaran kayak SMA gitu, tak taruh sudah. Bener tak taruh. Ngapain pusing-pusing gitu. Tetapi Alkitab ini kan firman Tuhan masalahnya. Dalam Alkitab kita harus menemukan kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang murni. Ini loh yang membuat tertantang dan akhirnya harus terus tekun. Kalau kayak masalah fisika, kimia, pusing sedikit tak taruh sudah. Iya benar, sudah angkat tangan sudah. Ngapain gitu loh. Tapi ini kan masalah kekekalan Bapak Ibu. Kita tidak boleh puas diri. Ya. Kita tidak boleh puas diri. Nanti pasti ada sikap-sikap yang salah dalam menghayati. Yesus dianggap sepenuhnya Allah. Akhirnya kita tidak berjuang karena Yesus sempurna karena dia Allah. Gitu ya. Kan gitu toh. Nanti kalau kita anggap Yesus itu bukan Allah seutuhnya, tetapi manusia sejati, gitu ya. Akhirnya sikap kita apa? Tidak menghormati. Lah podo mendung sone ae kok. Siapa sejatinya? Gitu. Tidak dapat dikatakan bahwa semua penulis kitab suci mendengar suara Allah yang mendiktekan. Mereka malah tidak sadar sedang menulis kitab suci. Firman yang disampaikan Tuhan awal mulanya lisan. Namun untuk kepentingan jemaat, selanjutnya para rasul atau murid-muridnya menuliskan untuk jemaat yang tersebar. Yesus hidup tahun 30 Masehi Bapak Ibu. Yesus mulai melayani, mengajar dan mati di salib itu kan 4 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Tuhan Yesus tidak meninggalkan tulisan apapun. Tuhan Yesus tidak mendiktekan kepada muridnya. Ayo pelajaran hari ini, bab 1 pasal 1. Enggak. Yesus dengan 12 murid itu berkelompok jalan ke sana ke sini, ke sono gitu ya. Sambil ngobrol, sambil diskusi. Tidak selalu seperti ruang kelas. Kadang-kadang melihat pohon kurma gitu ya. Lalu dia ngomong, ini pohon kurma ini enggak berbuah. Mati ajalah kamu, kan gitu. Pohon ara, pohon kok kurma bean. Tapi jangan salah loh ya, pohon kurma dulu juga ada loh di Israel gitu ya. Bukan enggak ada gitu ya. Ya, jadi dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan mereka diskusi, ngobrol.
pelajaran-pelajaran itu sehari-hari banget gitu istilahnya. Belum tentu seperti kelas teologi, enggak seperti itu. Ya. Tuhan Yesus juga tidak pernah menafsirkan kitab suci perjanjian lama dalam arti bahasa aslinya begini, parsingnya begini, tensisnya begitu, maksudnya begini. Enggak seperti itu. Cara tafsir orang kuno enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang ya terlalu menafsirkan secara modern bisa-bisa jadi juga salah. Terlalu menekankan bahasa asli, otak-atik parsing, otak-atik tensis segala macam bisa jadi juga salah karena murid-murid Tuhan Yesus juga belum tentu menafsirkannya seperti itu. Ya. Surat-surat itu oleh jemaat di bawah pimpinan Roh Kudus yang sama, gitu ya, diakui dan dipahami dengan sama sebagai iman yang sejati. Ya. Jadi karya-karya itu memiliki satu pengertian. Ingat, ini pada mulanya. Pada mulanya. Sebelum tahun 70. Yesus tahun 30 mengajar, maka menyebar ajarannya secara lisan, ya, diteruskan secara lisan maksudnya, belum dalam bentuk tulisan gitu ya. Sampai pada akhirnya tahun 50 gitu ya, awal tahun 50 baru ada tulisan, itu pun yang memulai Paulus. Jadi Paulus mengerti dari mana? Cerita lisan. Cerita lisan. Penulis Injil, Matius, Markus, Lukas. Matius muridnya, Markus bukan, Markus itu muridnya Petrus. Jadi Markus mendengar dari Petrus. Lukas temannya Paulus, temannya Petrus juga. Mendengar dari mana? Lisan. Bahkan seandainya pun ada yang namanya naskah Quelle, naskah awal. Naskah awal ini juga sudah tidak ada, gitu ya. Nah, Quelle ini, naskah awal ini dari mana? Ya dari tradisi lisan. Jadi dari tradisi lisan-lisan kemudian ditulis, mungkin enggak ada perubahan. Ya, mungkin enggak ada perubahan. Halo? Mungkin enggak ada perubahan? Mungkin saja. Makanya kita enggak bisa, sekali lagi tidak bisa terlalu ketat sama kata per kata, kalimat per kalimat. Ya. Kita harus bisa masuk ke konteks saat itu. Kira-kira apa ini maksudnya? Contoh, saya enggak mau berpolemik di ayat ini, tapi ini contoh saja. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Dipahami sebagai firman dalam arti ucapan, kata-kata, sabda, hikmat, tidak salah. Tetapi kalau dari kata-kata bahasa aslinya, di situ dikatakan hologos. Hologos, awalan ho ini menunjuk pribadi, bukan sekedar kata-kata. Jadi pada mulanya adalah sang firman, pada mulanya sang firman. Kalau menurut tata bahasa. Tapi dipahami sebagai firman saja, bukan sang firman. Boleh enggak? Ya boleh saja, namanya tafsir. Paham maksudnya ya? Dari tata bahasa. Dari tata bahasa memang itu sang firman, pribadi.
Jadi pribadi Sang Firman pada mulanya Sang Firman. Sang Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, Sang Firman adalah Allah. Awalan ho. Nah, dipahami sebagai sang, he, this, gitu bahasa Inggrisnya. Rumit Bapak Ibu. Jadi benar-benar pribadi, kalau dari tata bahasa. Tapi mungkin enggak itu bukan pribadi, ya mungkin saja namanya tafsir kan silahkan. Ya, mungkin dilihat dari sudut pandang yang lain. Pengertian yang lain. Karena pemahaman orang-orang zaman dulu, tafsiran penulis-penulis kitab zaman dulu, kita harus pahami sesuai dengan pola pikir zaman dulu. Yang kebanyakan apa? Mistis dan mitos. Dan ini tidak salah karena di kitab sucinya dikatakan demikian. Jadi untuk memahami ini Bapak Ibu itu tidak mudah ya. Tema utama Injil Markus. Tema utama Injil Markus. Yesus Kristus anak Allah sebagai hamba. Injil ini ditujukan untuk orang awam, ya bangsa-bangsa non-Yahudi yang belum pernah mendengar Injil. Jadi Injil Markus ini Injil apa adanya. Polos banget. Gitu ya. Tidak ada tekanan-tekanan khusus terutama dalam hal pengajaran. Banyak teolog berpikir bahwa Injil Markus ini Injil yang paling murni, yang paling natural. Belum diteologiskan. Gitu. Ya. Asumsi perspektif teologisnya belum banyak masuk. Beda sama Matius. Kalau Matius sudah memandang Yesus sebagai Mesias. Sudah dipahami sebagai utusan Allah. Salah? Enggak. Ya enggak, karena itu kan teologinya Matius. Tetapi saya ngomong Markus ini paling murni, gitu ya. Kalau boleh dikatakan Yesus apa adanya ya di Markus. Natural banget, sederhana banget. Ya. Injil Markus kurang menyajikan ajaran Yesus dibanding Injil lainnya. Dan lebih banyak menyaksikan kehidupan Yesus apa adanya. Bagaimana hidup Yesus? Ya di Markus. Ajarannya kurang. Ya, ajaran yang disampaikan Yesus kurang dibahas. Lanjut. Injil Matius. Tema utama Injil Matius adalah Mesias atau Kristus atau yang diurapi. Yang dinantikan umat Israel telah lahir. Ya, inkarnasi anak Allah sebagai utusan Bapa. Diberitakan kepada orang Yahudi yang percaya untuk memperkokoh iman. Jadi Injil Matius itu sudah dilengkapi dengan teologisnya Matius. Matius melihat Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang diutus Allah. Jadi kitab ini disampaikan kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi percaya bahwa Yesuslah yang dinantikan selama ini. Ya, jadi kalau Markus itu Yesus apa adanya, kalau Matius itu sudah dilengkapi dengan teologis. Paham ya? Halo, ngerti enggak? Bahasa apa adanya. Sudah 3 hari Banyuwangi hujan dan akhirnya
banjir. Itu berita murni. Kalau berita murni ditambahin teologis, Banyuwangi sudah 3 hari hujan deras dan kebanjiran. Karena orang Banyuwangi banyak dosanya, sehingga Allah marah. Itu teologis. Halo, paham ya bahasa-bahasa itu? Jadi kita baca Alkitab tuh gak boleh lempeng-lempeng, naif gitu. Kita harus munculkan, mungkin gak begini, mungkin gak begitu. Nah, kalau yang netral-netral saja itu Markus. Kalau Matius sudah ditambahkan. Sudah ditambahkan dengan pemahaman teologis. Contohnya Matius berkata demikian. Hai Efraim, Bethlehem, kau bukan lagi yang terkecil, karena daripadamu sudah lahir juru selamat. Gitu ya. Ini kan mengutip nubuatan kitab Mika, diambil oleh Matius. Jadi Matius sudah menambahkan perspektifnya. Ini loh Yesus yang dijanjikan oleh kitab Mika. Gitu. Betul enggak Pak itu Pak? Bagi orang Kristen betul. Bagi orang Yahudi yang lain, enggak. Ini kita belajar jujur ya. Gitu loh. Kalau orang Yahudi lain juga percaya, mereka semua Kristen. Halo. Jadi kita belajar harus sampai di situ Bapak Ibu. Nah nanti pada saat ayat itu muncul ya kita akan bahas konteksnya apa. Gitu ya. Tepat enggak dikenakan pada Yesus? Nah, itu kita nanti bahas. Karena kadang-kadang ya, apa yang dikutip oleh perjanjian baru dari perjanjian lama ini tidak sesuai konteksnya. Contoh Matius mengutip, dari Mesir kupanggil anakku. Itu sebetulnya kan ngomong soal Israel yang dipanggil oleh Allah keluar Mesir, bukan Yesus. Karena Yesus dipanggil keluar dari Mesir sampai pulang kampung ke Bethlehem itu tidak ada masalah. Sedangkan Israel keluar Mesir dalam konteks saat Musa memimpin Israel keluar Mesir itu kan masalah semua. Apakah tepat? Gitu. Apakah tepat dipakai? Gitu. Ya. Jadi nanti dari sini kita bisa memperkirakan ya, yang benar seperti apa, bisa enggak diterima, gitu ya. Enggak asal comot, gitu ya. Meskipun penulis perjanjian baru bisa saja asal comot atau salah comot, manusiawi, gitu loh, manusiawi. Tetapi kalau dari awal kita berpikir kitab suci tidak mungkin salah, kita tidak akan pernah mengkritisi. Salah itu bukan berarti pasti salah gitu ya, tetapi yang dimaksud tidak begitu. Harusnya begini, tetapi ini dipahami berbeda. Gitu. Harus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Injil Matius, Injil ini memang disusun sedemikian rupa untuk memperlihatkan bagaimana Mesias menunaikan tugasnya di dunia ini. Injil ini disusun memang untuk memperlihatkan bagaimana konsep Mesias adalah seorang yang diurapi sebagai raja dan imam serta nabi yang digenapi oleh Tuhan Yesus menurut Matius. Ya, kitab ini juga menjelaskan penolakan orang-orang Yahudi atas kemesiasannya serta panggilan terbuka bagi bangsa-bangsa lain untuk menjadi muridnya. Jadi Matius ini cukup lengkap Bapak Ibu. Ya, Matius ini jadi Injil Matius ini benar-benar teologis, menyatakan siapa Yesus, ya, seseorang yang diurapi, yang akhirnya
mengutus murid-muridnya supaya bangsa-bangsa lain gitu ya juga tergabung dalam komunitasnya gitu, menjadi muridnya. Jadi sudah penuh dengan teologis dan tujuan gitu ya. Ini nanti saling melengkapi, kita lihat nanti itu ya. Lalu Injil Lukas. Tema utamanya adalah keuniversalan dari Injil. Keselamatan dideskripsikan sebagai cahaya yang membawa pencerahan pikiran kepada orang non-Yahudi. Pencerahan. Ya. Jadi Injil itu cahaya yang membawa pencerahan kepada orang non-Yahudi. Ingat, orang Yahudi dulu memahami yang mendapat pencerahan itu hanya orang Yahudi. Non-Yahudi itu dianggap di dalam kegelapan. Jadi harus paham sudut pandang ini ya. Nah, Lukas menyatakan bahwa Injil itu adalah terang bagi orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena Yesus menyatakan, jadikan segala bangsa murid. Berarti mereka juga diajak ikut merasakan terang. Yang sebelumnya dulu hanya milik orang Yahudi. Ingat loh, Taurat itu hanya untuk Yahudi. Taurat itu terang ya. Torah, itu kata itu artinya terang. Pencerahan. Ya, jadi Torah itu pencerahan untuk orang Yahudi. Dan memang hanya untuk Yahudi. Kita sudah baca ayat-ayatnya. Ya, perintah-perintah ini kuberikan padamu. Yakub itu 12 suku dengan perantaraan Musa. Gitu. Di kitab Imamat, paham ya? Jadi orang Yahudi dulu memahami terang Allah itu hanya untuk Yahudi. Tetapi Injil Lukas menjelaskan dengan hadirnya Yesus yang membawa Injil, terang itu bisa sampai bangsa-bangsa lain. Kita baca yuk. Lukas 2 ayat 32. Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya, jelas ya. Jadi terang itu sampai kepada bangsa-bangsa. Lukas sudah memahami gitu ya, bahwa terang itu untuk bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel. Bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum, ya tidak perlu di bawah hukum, tidak perlu di bawah Taurat maksudnya, karena bangsa-bangsa lain punya hukumnya masing-masing. Tetapi pencerahannya, ya, moralnya, kebenarannya, itu bisa diterima, didapat oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun tanpa harus melalui proselit. Jelas ya. Pada akhir Injilnya, Tuhan bangkit menginstruksikan murid-muridnya untuk mengajarkan pertobatan, metanoia, dan pengampunan dosa kepada semua bangsa. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya, perubahan pikiran itu sampai kepada bangsa-bangsa. Perubahan pikiran itu sampai kepada bangsa-bangsa. Yang sebelumnya hanya orang Yahudi yang dapatkan. Sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus hanya fokus sama orang Yahudi. Setelah Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus arahkan itu untuk bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena orang Yahudi menolak. Orang Yahudi kokoh pada pemahaman lamanya.
Nah, sedangkan Tuhan Yesus sedang mencari pengikutnya. Tuhan Yesus sedang membentuk komunitasnya yang baru, membentuk keimamatan yang baru, di mana seharusnya keimamatan itu milik orang Israel, tapi Israel menolak. Maka jadikan segala bangsa murid. Karena dari bangsa-bangsa inilah akan muncul imamat yang rajani. Gitu maksudnya ya. Sehingga jika dilihat secara garis besar, Injil itu berbicara tentang satu. Jadikan segala bangsa murid, ajarlah mereka melakukan sesuai dengan perintah. Ya, itu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Enggak usah dibaca ya. Jadi ini garis besar Injil. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Jadi tidak salah loh. Kalau kita percaya Yesus, seorang Yahudi, itu bukan karena idenya Paulus. Ini perintah Tuhan Yesus sudah. Meskipun Paulus lah yang pertama kali melangkah. Gitu ya. Yang kedua, ajaran Yesus diajarkan oleh murid-muridnya berulang-ulang gitu ya. Dalam pemuritan yang disebut gereja. Jadi Yesus berpesan jadikan segala bangsa murid dan ajarlah mereka melakukan. Ini dilakukan oleh murid-murid. Di mana? Di kelas-kelas, dalam arti di rumah-rumah yang disebut gereja. Kisah 2 ayat 42, silakan dibaca. Kisah para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memenyangkan roti dan berdoa. Ya. Jadi kalau mereka berkumpul, mereka mendengar pengajaran para rasul, ya, mereka mendengar pengajaran para rasul yang dulu pernah dia terima dari Tuhan Yesus. Dari melanjutkan. Ajaran-ajaran yang disampaikan di gereja inilah, di komunitas inilah, di jemaat inilah, yang akhirnya didengar turun-temurun secara lisan, akhirnya ditulis sebagai surat. Dengan cara dan sudut pandang masing-masing penulis. Gitu ya. Menjadi murid berarti dididik menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, silahkan. Satu Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ayat ini dulu kan disampaikan Allah kepada Musa, keimamatan ini untuk Israel. Ingat ya, kalau nggak salah di kitab Keluaran 19 kalau nggak salah. Untuk Israel. Tapi Israel menolak. Akhirnya Petrus melanjutkan gitu ya, pesan Tuhan ini kepada umat yang baru. Orang percaya, non-Israel. Loh Israel tidak boleh Pak, ya boleh. Cuman kebanyakan sudah menolak kan. Jadi ini untuk umat yang baru. Karena yang lama menolak. Gitu ya. Jadi Injil itu Bapak Ibu. Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan melalui Yesus yang sedang membentuk keimamatan. Jadi bukan sekedar masuk surga. Ya. Ini kitab Markus ya. Markus, ini menceritakan hidup Yesus. Ya. Hidup Yesus. Lalu Matius menceritakan hidup Yesus ini sebagai yang diurapi.
Ya kan, sebagai Mesias. Hidup Yesus apa adanya. Matius menjelaskan hidup model Yesus itulah hidup yang diurapi, itulah Mesias. Itu maksudnya. Ya. Sedangkan Lukas, tema utama Injilnya adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi pesan Injil itu apa? Kabar baik, Pak. Iya, Injil itu kabar baik, betul. Kabar baik yang seperti apa? Kabar baik bahwa hidup yang seperti Yesus itulah hidup yang diurapi. Itulah terang bagi bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Menjadi imamat yang rajani. Jadikan segala bangsa murid. Nah, ya, terang bagi bangsa-bangsa. Ini sinkron akhirnya dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sama, pergi jadikan segala bangsa murid. Lukas mengatakan ini terang bagi bangsa-bangsa. Sejak awal Lukas sudah ngomong, Lukas 2 tadi ya, terang bagi bangsa-bangsa. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Injil adalah kabar baik. Kabar baik apa? Tentang keselamatan. Apa? Masuk surga? Enggak. Injil adalah kabar baik. Tentang apa? Keselamatan. Tentang apa? Dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Segambar dan serupa Allah. Sehingga akhirnya bisa menjadi imamat yang rajani. Adam itu kalau tidak jatuh, itu jadi imamat yang rajani. Jadi wakilnya Allah di bumi. Itu imamat. Allah sedang menciptakan gitu ya. Manusia-manusia yang bisa dijadikan imamat yang rajani. Kita baca yuk Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, jelas ya, itu Wahyu ending dari kitab-kitab yang ada. Menyatakan, Yesus menyatakan barang siapa menang, kamu duduk di tahta di mana aku duduk untuk memerintah. Ini dikembalikannya rencana semula Allah, di mana Adam harus memerintah sebetulnya. Cuman karena dia sudah jatuh dalam dosa, dia tidak layak jadi raja. Itu maksudnya. Jadi pemulihan segala sesuatu itu termasuk pemerintahannya, bukan manusianya saja. Gitu ya. Dengan memahami ini Bapak Ibu, maka jelas bahwa kekristenan bukan agama. Ya. Agama atau religion itu dalam makna aslinya berarti suatu pengetahuan untuk melakukan kewajiban atau ritual dalam lingkungan budaya tertentu untuk mengkondisikan kehidupan sesuai harapan atau keinginan penganutnya. Itu agama. Agama itu bahasa lainnya sistem kebertuhanan sebuah masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Itu agama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Kenapa? Karena Injil ini diberitakan oleh Tuhan Yesus di dalam bingkai agama Yahudi. Tuhan Yesus tidak sedang menciptakan agama baru. Tetapi bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam, sekali lagi di dalam bingkai agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri ini bukan pengabdian.
Agama namanya disebut agama Yahudi, agama. Ini adalah suatu sistem kebertuhanan supaya mereka dapat hidup diberkati. Itu agama. Di mana-mana begitu. Coba agama apa saja? Termasuk Yahudi. Kita baca yuk, Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Perhatikan itu. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah. Ikuti ritual-ritual ini, ikuti aturan-aturan ini. Supaya, apa? Supaya baik keadaanmu. Ini agama. Tetapi kekristenan, enggak ini. Taatlah kepada Tuhanmu. Taatlah kepada Bapa. Untuk apa? Ya untuk Bapa saja. Yesus dan 12 murid, enggak ada yang hidupnya diberkati panjang umur. Yesus pendek umur, 33 tahun mati. Halo, paham? Ngerti maksudnya ya? Jadi kekristenan bukan agama. Karena agama sistem bertuhan dalam sebuah masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Itu agama. Sedangkan kekristenan tidak. Kekristenan itu adalah sikap hidup, cara hidup mengabdi kepada Allah. Dengan tulus, tanpa embel-embel, panjang umur, baik, diberkati, dan lain-lain. Beda loh. Karena panggilannya panggilan keimamatan. Halo? Injil bukan tulisan tentang adanya agama baru. Kebanyakan penulisnya beragama Yahudi. Murid-murid Yesus agamanya apa? Yahudi. Mereka makan bersama sebelum penyalipan. Itu makan apa? Itu makan Paskah, makan sebelum Paskah. Bukan makan-makan karpe dewe. Gitu ya. Dalam Injil khususnya sinopsis, semua ajaran Yesus dan keteladanan hidupnya ada dalam bingkai agama Yahudi atau Yudaisme. Yang banyak dikritisi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kamu tuh loh panggilan imamat yang rajani. Lah kok malah jadi hanya keberagamaan. Istilahnya gitu loh Tuhan Yesus itu. Jadi Bapak melihat adanya nilai-nilai kebenaran pada setiap orang, bukan pada agama. Ya. Jadi secara singkat bisa dijelaskan bahwa Injil sebagai dasar kekristenan tidak menyajikan agama, tetapi sebuah keteladanan bagaimana hidup sesuai yang Allah inginkan. Kekristenan berbicara tentang hidup dalam pengurapan Kristus. Kekristenan berbicara tentang hidup dalam pengurapan. Sebagai imamat yang rajani sesuai yang Allah Bapa inginkan. Bukan cuma beragama. Ya. Seperti yang Allah inginkan. Mengabdi. Panggilan Kristen adalah panggilan untuk mengisi abdi dalam, mengisi kekosongan abdi dalam kerajaan sorga. Itu kekristenan. Jadi bukan hidup seperti yang manusia inginkan. Kalau hidup seperti yang manusia inginkan itu umumnya agama. Supaya kamu menuai 30, 60, 100 kali lipat, menabur. Supaya gak dihukum Tuhan, berbuat baik. Kristen tidak melakukan itu. Kita dipanggil untuk mengabdi. Berbuat baik untuk mengabdi. Yesus mati disalib untuk mengabdi. Yesus jadi hamba, itu untuk mengabdi. Dia enggak berpikir untuk diberkati, jadi kaya raya, panjang umur, enggak loh.
Makanya Yesus ditolak orang Yahudi. Umur 33 dia mati. Berarti Yesus ini tidak sesuai dengan Ulangan tadi. Betul enggak? Yesus itu orang terkutuk bagi orang Yahudi karena hidupnya pendek, enggak panjang. Dan dia enggak diberkati, dia enggak punya rumah, menggelandang. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, belum tentu loh kita terima Yesus. Lah gelandang mbambong keliling-keliling sampai 12 orang gerutuk-gerutuk. Iki preman kampung mana kan gitu Mas. Tapi kalau pendeta sekarang, orang Kristen sekarang kan senang pendeta yang necis ya. Kalau enggak pakai alpat, enggak berjas, enggak dipercaya, katanya pendeta kurang berkat. Beda loh, Yesus dulu enggak menampilkan itu. Bahkan janji sorga dalam kekristenan itu sesungguhnya adalah upah, bukan tujuan. Bahkan bisa dikatakan sorga atau langit dan bumi baru sebagai tempat pengabdian sesungguhnya setelah kita mendapatkan pengurapan di bumi ini. Kalau sekarang kita di bumi ini diproses Tuhan dalam pengurapan yang sama seperti Yesus diurapi, turut menderita seperti Yesus menderita, ya. Upah kita itu sebetulnya bukan sorga. Sorga itu tempat kita mengabdi. Setelah di sini dianggap selesai menempuh training gitu ya, di sorga lah pengabdian yang sesungguhnya. Itu masa yang panjang, menjadi imamat yang rajani, jadi perwakilan kerajaan Allah di bumi-bumi di mana kita ditempatkan. Jadi upah itu bukan sorga sebetulnya, meskipun saya sudah ngomong, sorga bukan tujuan tapi upah. Sekarang bisa dikatakan lagi, dipertegas lagi, sorga bukan tugas, sorga bukan upah, tapi tempat pengabdian yang sesungguhnya, ini tempat pelatihan. Kalau mau dalam lagi ya, lebih dalam lagi kan kebenaran itu kalau dikupas kayak bawang gitu. Halo, itulah kabar baiknya. Kabar baik bagi orang yang percaya Yesus. Kita masuk, gitu ya, kita masuk dalam lowongan kerjanya Tuhan. Kita masuk dalam lowongan pekerjaannya Tuhan. Ayo, siapa mau jadi abdi dalam? Gitu loh maksudnya, kayak aku. Tapi kamu ninggalkan hidupmu. Kamu tidak boleh punya kepentingan sendiri. Kamu jadi abdi dalam kerajaan surga. Ayo, siapa mau? Siapa mau? Itu loh panggilan Kristen, itu loh kabar baiknya. Kalau bagi orang yang tidak memahami ini, tidak mau menerima ini, masih mikiri perut sendiri, apa baiknya Pak kayak begini, tidak ada baik-baiknya. Memang. Makanya ikut Yesus, pengikut Yesus tidak banyak. Kekristenan bukan untuk orang beragama. Kalau orang hanya ingin hidup beragama, jangan jadi Kristen, stres. Betul Bapak Ibu. Lalu kita gimana Pak? Sudah terlanjur? Halo? Jelas enggak? Itu loh kabar baik. Bukan cuma masalah mati masuk surga. Di agama-agama lain sudah dijelaskan dan sudah diklarifikasi sama Rasul Paulus. Mati itu bukan karena agama apa. Semua agama kalau istilahnya akan dihukum menurut perbuatan, bukan iman. Semua agama apapun kan mengatakan nanti amal ibadahmu ditimbang. Nah itu kan dihakimi menurut perbuatan kan itu sebetulnya. Itu semua agama begitu, termasuk Yahudi. Tapi kalau Kristen itu sudah lewat. Kamu dipanggil untuk mengabdi. Kamu melakukan perbuatan baik bukan untuk mati masuk surga. Sudah seharusnya kamu berbuat baik karena kamu adalah umat yang dirancang untuk mengabdi. Jadi bukan berkat lagi, panjang umur lagi yang dijanjikan. PNS. Itu yang dijanjikan. Pegawai negeri
sorga. PNS. Kamu mau enggak jadi PNS? Pegawai negerinya sorga. Itu loh maksudnya.